yang mengganggu saat itu di lubang hidung kita. Nah, karena itulah kemudian orang yang mendengar ketika seseorang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, jangan diam saja. Tetapi doakan dia untuk senantiasa terhindar dari bahaya virus, bahaya bakteri, bahaya kuman. Itu dengan mendoakan yarhamukallah. Yarhamukallah itu artinya semoga Allah merahmatimu. Nah, rahmat itu digunakan untuk supaya tidak terkena sesuatu yang menyusahkan orang yang bersin tadi itu. Maka kita mengucapkan yarhamukallah. Gitu. Kenapa? Ya. Yang Sekali lagi kecap-kecap saya siapa sih? ulangi. Ya, dengarkan. Itu loh yang kecap-kecap tuh. Yarhamukallah itu artinya semoga Allah merahmati. Ketika Allah merahmati, itu berarti yang dirahmati akan terhindar dari kesusahan. Itulah yang kemudian kita doakan setelah dia bersyukur atas tersemburnya, terkeluarkannya dari lubang hidungnya beragam dan macam-macam banyak sekali dari kuman ya atau virus atau bakteri itu. Makanya kita doakan yarhamukallah gitu. Itu yang disebutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu an ya. Nah, ketika sahabat Ali meriwayatkan dari yang dikatakan oleh Rasulullah seperti ini, maka orang yang sudah didoakan yarhamukallah juga jangan diam juga, tapi mendoakan orang yang tadi sudah mendoakan dirinya, didoakan lagi yahdikumullah, semoga Allah memberi petunjuk ya kepada Anda yang selalu mendoakan orang lain. Gitu. Tidak cukup itu, karena dia sudah melakukan kebaikan, semoga jika ada keburukan, maka Allah juga memberikan satu perbaikan pada diri atau pada jiwa orang yang mendoakan tadi. Ini adalah bentuk persaudaraan. Ya. Karena itu saya katakan tadi itu, kenapa harus mengucapkan alhamdulillah? Saya kembali mengulangi. Karena yang keluar dari saat kita bersin itu adalah beragam macam dan rupa, jenis, dan bentuk dari kuman, virus, ataupun bakteri itu keluar dari lubang hidung kita. Kenapa dia keluar? Karena di lubang hidung kita itu ada pertahanan, ada 3 jenis tentara. Di hidung kita itu ada 3 jenis tentara. Tentara untuk melindungi tubuh kita. Yang pertama adalah rambut. Ya. Nah, di lubang hidung kalian ada rambutnya enggak? Nah, ada Ustaz. Ya, coba diperiksa itu. Itu rambut itu termasuk pelindung. Yang kedua, di dalam lubang hidung kita itu ada cairan. Ya. Pernah dengar ada mungkin temanmu yang Umbel. Bukan itu. Itu cairan yang ada di sinus. Sinus itu di tulang rawan itu di dekat itu ada cairan. Nah, cairan itu banyak membantu kita. Makanya kalau kita nangis itu kan mesti keluar air yang dari hidung itu, cairan itu ya. Setiap nangis itu keluar. Nah, salah satu cairan yang semisal itu cairan yang nantinya kalau cairan itu dipenuhi dengan
kuman atau bakteri, ketika kita flu, maka itu tadi jadi yang disebut tadi umbel itu begitu. Tapi kalau biasanya kalau kita ndak flu ndak apa, maka cairan itu tetap ada nempel di sekitar atau di dinding hidung di dekat tulang rawan itu atau di wilayah sinus itu yang ada di hidung. Itu yang kedua. Yang ketiga ini adalah kita punya selaput yang tipis, selaput yang tipis ya, yang ada di dinding hidung kita. Nah, itu kalau kita di swab itu, maka dilap di dinding hidungnya itu untuk mendapatkan lendir tadi. Nah, di dinding yang di mana ada lendir hidung itu ada sarafnya. Nah, itulah yang kemudian saraf itu ketika kita bersin menggerakkan. Makanya bersin, saat kita bersin itu akan menggerakkan semuanya, dan ketika kita bersin itu jantung kita berhenti. Itu yang harus diketahui. Jantung itu berhenti ketika kita bersin. Jadi itu jantung berhenti saat ala itu. Ketika bersin. Tapi setelah bersin itu kembali berdenyut lagi, itu juga salah satunya alhamdulillah jantungnya masih berdenyut. Alhamdulillah bakteri-bakteri dikeluarkan, ya kuman-kuman yang ada di situ, virus itu dikeluarkan dengan semburan itu. Makanya kalau orang bersin itu terasa di punggung mulai dari itu bruto itu terasa bersin itu cium, itu semuanya digerakkan. Nah, itu saraf yang menggerakkan itu dari tadi itu dinding yang biasanya kalau orang di swab pakai PCR itu dari situ. Ya. Nah, karena tadi itu ya, ketika jantung terhenti di saat bersin ini berdenyut lagi. Kalau enggak berdenyut ya sudah, ya berarti game over itu. Ya, Suram. maka ya sudah, innalillahi. Karena jantung berdenyut, maka inilah yang kemudian kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, itu pentingnya kita mengucapkan. Yang kedua tadi, jadi alasannya diingat ya. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena yang pertama tadi saya sebutkan banyaknya virus, kuman, bakteri itu yang sedang mengancam kita, mengancam tubuh kita, maka di situ direaksi untuk menyemburkan dengan tekanan nafas yang keluar ya, secara spontan ya dari batang hidung ya. Enggak mesti kalau mau bersin kemudian dimasuki rambut atau dimasuki apa? Bulu ayam gitu. Nah, itu sama, itu sudah dianggap oleh bulu, oleh dinding di dinding hidung kita itu dianggap wah ini bahaya ini. Makanya terus bersin itu ketika tersentuh di wilayah yang peka tadi itu. Itu sama karena itu dianggap dia membahayakan. Itu. Jadi yang pertama ada hal-hal yang membahayakan melalui lubang hidung kita yang nantinya akan berpengaruh pada paru-paru kita, maka itu oleh tentara-tentara yang ada di hidung tadi itu langsung dilepas. Yang kedua, alhamdulillah karena apa? Denyut jantung kita kembali ya bisa berfungsi, atau denyut jantung kita terasa itu muncul lagi ya, atau jantung kita setelah berhenti berdenyut lagi. Alhamdulillah. Itu ya. Baik, itu dua. Saya tambah satu lagi. Ketika orang bersin mengucapkan alhamdulillah,
Apa artinya alhamdulillah? Halo? Halo, iya Ustaz. Arti Ya. alhamdulillah. Bentar Ustaz. Loh, apa artinya alhamdulillah kok? Segala puji bagi Allah. Oh iya, iya. Tuhan semesta alam. Ya, jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu berarti memuji siapa? Allah. Allah. Jadi yang tidak sakit, ya, yang baik, yang tidak melakukan keburukan, yang tidak melakukan apa saja dari yang negatif, itu hanya Allah, sehingga Allah terpuji. Makanya kemudian kita memuji Allah yang tidak punya kekurangan yang mengakibatkan jadi buruk, jadi jahat, maka kita puji. Ketika kita memuji Allah, itulah yang kemudian Allah memberikan penghargaan kepada kita. Jadi saat bersin kita memuji Allah supaya Allah memberikan penghargaan pada kita. Apa jenis penghargaan itu? Penghargaan itu adalah tadi yang diucapkan oleh orang yang mendengar orang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah adalah yarhamukallah, supaya Allah memberikan rahmat kepada kita. Makanya kalau bersin jangan diam aja dan jangan di dalam hati. Weh, habis bersin kok tidak mengucapkan apa-apa. Oh, sudah dalam hati, jangan. Jangan. Supaya didengar orang lain ikut untuk mendapatkan kebaikan dengan cara mendoakan tadi itu. Ya. Makanya kalau bersin setelah ini jangan diam aja. Ya. Ini di alhamdulillah, ya. Jadi ada 3 tadi itu, ya. Diingat itu 3. Ya, coba yang pertama apa? Halo. Kenapa kita bersin mengucapkan alhamdulillah? Yang pertama apa? Apa Ustaz? Karena mensyukuri karena kita masih diberi nikmat oleh Allah setelah jantung berhenti bisa berdetak kembali. Ya, Iya nggak sih? ya, yang lain. Yang kedua apa? Ya, yang lain. Ya, Faza. Karena Ya. Ya, karena apa? Hayuza. Oh, udah. Papope. Ayo, udah. Udah atau Faza ini? Ya. Udah tat ini udah tat. Oh, ya, udah. Karena virus-virus itu hilang tat. Ya, karena virus-virus itu yang mau masuk lewat hidung kita itu disemburkan sehingga keluar. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga. Faza mau bicara apa? Halo, Faza. Halo. Ya. Ayo. Yang ketiga, Faza apa? Apa yang ketiga? Supaya, bentar. Nah. Ayo, yang ketiga, kita memuji Allah supaya Allah menyayangi atau merahmati kita. Ya. Apa? Supaya kita memuji Allah supaya Allah merahmati atau menyayangi kita. Ya. Lanjutnya. Jadi itu tujuan mengapa kita bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Ya. Sekarang lanjutnya, dilihat kembali itu yang ada di Word itu yang saya tulis. Ucapan yarhamukallah, ya, yarhamukallah itu artinya Allah senantiasa terus-menerus memberikan rahmat atau kasih sayangnya kepadamu, wahai yang bersin. Kalau Allah menyayangi, maka tidak jadi penyakit. Nah, jadi bersin itu sekarang gini, 3 kali ya bersin. Hachim, alhamdulillah. Sudah? Tetap doakan yarhamukallah. Terus kalau sudah didoakan jangan diam aja.
Yahdikumullah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bersin lagi, begitu sama. Bersin lagi, begitu sama. Kalau sudah 3 kali, yang keempat ini berarti kita ada awal dari sebuah penyakit yang sedang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau sudah lebih dari situ, wah ini berarti tentaranya kebobolan ini ya. Ini gol ini. Nah, kalau sudah lebih dari itu, apa yang kita lakukan? Kita mohon kepada Allah dengan berdoa, Allahumma shfini, ya Allah, sehatkan diriku. Ya, ditulis. Allahumma shfini. Gimana Tat tulisannya Tat? Ini, lihat di Word itu. Iya Tat. Allahumma, ya, Allahumma ishfini. Ya, ishfini. Tapi ini doa untuk apa Ustaz? Ini Untuk ketika misalnya lebih 3 kali ya Tat. ya, kalau sudah lebih dari 3 kali, oh berarti ini sedang ada permulaan sakit ini. Ya, sakit itu tidak mesti langsung terbaring atau tersungkur, enggak begitu. Berarti ini ada yang ada penyakit yang akan memulai membuat badan kita sakit ini. Gitu. Maka ketika kita berdoa Allahumma shfini, mudah-mudahan tidak berlanjut. Ya, tidak berlanjut flu misalnya, tidak berlanjut yang lain. Itu makanya kemudian kita minta. Sebab kalau lebih dari 3 kali itu berarti ada reaksi yang harus dituntaskan dari penyakit yang baru muncul melalui pernafasan itu. Makanya kita baca Allahumma shfini, Allahumma ishfini. Ya Allah, sembuhkan saya. Nah, sudah kalau sudah begitu enggak usah dijawab lagi. Ya, karena yang bersin tadi sedang berdoa. Sudah mudah-mudahan dikabulkan. Nah, gitu saja. Yang mendengar enggak usah mengucapkan apa-apa. Ya. Makanya disebut ketika bersin 1 sampai 3 kali itu ya semuanya yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Tapi kalau lebih dari itu, wah ini ada hal yang akan memulai ya, akan memulai sakit. Supaya tidak berlanjut sakit, kita ucapkan apa? Allahumma ya Allah, sehatkan diriku. Ya. Gitu. Ya. Jadi itu adalah kalau lebih dari 3. Saya lanjutkan dulu. Jadi kalau sudah yarhamukallah, maka yang didoakan kenapa mengucapkan yahdikumullah? Karena orang yang ikut menjawab saat ada seseorang mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, lalu mendoakannya, maka semoga petunjuk Allah senantiasa bersama yang mendoakan orang yang bersin tadi itu. Terus menerus begitu. Jadi jangan sekali saja. Wes kapok aku sudah ngomong sudah begini enggak. Jadi supaya terus menerus mendapat petunjuk. Nah, inilah yang namanya membalas kebaikan yang sudah dilakukan. Bagaimana kalau diganti? Ya, diganti misalnya dibalas dengan secangkir kopi. Wah, ya enggak ada apa-apa malah secangkir kopi itu. Ya, makanya kita balas dengan memintakan petunjuk dan juga memperbaiki perilakunya. Gitu. Paham ya? Paham Ustaz. Paham Ya. Ustaz. Nah, yang lain ini. Yang lain ya
Disimak betul ini ya supaya tidak keliru nanti mengamalkannya. Ya. Iya Ustaz. Ya, lanjutnya. Jadi itu faktor bersin. Ada cerita ini, cerita. Dengarkan supaya ceritanya ndak terlupakan. Di Irak itu ada sungai yang namanya Sungai Tigris dan Eufrat. Kejadian ini terjadi di Sungai Eufrat. Ya. Di Sungai Eufrat itu biasanya dilalui kapal penumpang, kapal barang, itu. Nah, suatu ketika di dalam kapal itu ada penumpang. Penumpang ini ya cukup banyak. Lalu salah seorang penumpang itu meminta agar yang memimpin kendaraan ataupun yang menyetir kapal itu disebut apa? Nahkoda. Nah, nahkoda. Jadi meminta kepada nahkoda, maaf Pak, kita minggir dulu ke sana ke tepi itu ada orang yang di tepi sungai itu. Ada hal yang penting yang mau saya sampaikan. Nah, maka nahkoda itu mengalihkanlah arah kapal itu menuju ke pinggir sungai. Setelah sampai di sungai, pinggir sungai tadi itu, lalu penumpang yang minta tadi itu menyampaikan ungkapan yarhamukallah. Nah, gitu. Kenapa? Karena pas di tengah sungai itu mendengar orang yang di tepi sungai tadi itu bersin bilang alhamdulillah. Jadi ketika sudah disampaikan yarhamukallah lalu mengatakan kepada saya, jalan lagi Pak. Loh, katanya mau nyampaikan ada hal penting. Ya sudah disampaikan tadi itu yarhamukallah. Jadi mengucapkan yarhamukallah bagi salah satu penumpang kapal tadi itu sesuatu yang sangat penting. Gitu. Sampai kapal itu diminta untuk minggir ke tepi sungai supaya didengar oleh yang bersin. Jadi begitu. Sampai sebegitu. Ini bukan cerita ini, tapi posisinya adalah kejadian yang memang faktanya ada, bukan sekedar ngarang ini. Ini faktanya begitu, sampai sedemikian rupa orang itu ingin menyampaikan rahmat tadi itu, ya. Baik, anak-anak sekalian, jadi inilah pentingnya yarhamukallah itu, ya, supaya dirahmati Allah. Karena rahmat Allah itu yang akan menjauhkan kita dari atau yang menghindarkan kita dari siksanya Allah, ya. Ya, Jadi Ustaz. kalau kalian sholat, kalian baca Al-Quran, itu tidak bisa menghindarkan diri dari siksa Allah. Tidak bisa. Gitu. Karena itu kemudian kita butuh rahmat Allah. Kita sholat dengan baik supaya Allah merahmati kita. Kita makan dengan tangan kanan supaya Allah merahmati kita. Gitu ya. Ya. Terus kita apa lagi? Melakukan kebaikan supaya Allah merahmati kita. Jadi dengan rahmat itu kita akan terhindar dari siksa Allah. Gitu. Nah, ini yang kita ingin gapai itu apa yang diupayakan oleh kita dari kebaikan itu agar Allah merahmati kita. Nah, begitu. Kalau sudah Allah merahmati kita, nanti itu Allah akan menyelamatkan kita dari siksanya. Itu alasan yang diucapkan yarhamukallah itu begitu. Ya. Sudah dipahami? Coba sekali lagi. Ayo baca hadisnya. Yang lain. Rado, ayo Rado baca. Nah, coba. Mana Rado?
Halo, Rado. Ayo Rado. Nah, Fatih. Berapa Fatih? Kemana ini? Ya, Ustaz. Ya, ayo baca. Baca hadisnya. Ida atau Loh, an dulu. An Ali. an Ali radhiyallahu an Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam iya. iza atau kum fal yakul alhamdulillahi wal yakul lahu akhwahu au Aku. Ya. ibu yarhamukallah fa iza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah huwa yuslih Balakum. balakum. Ya. Coba artinya yang lain. Artinya. Ramzi. Ayo Ramzi baca. Mana Ramzi? Halo Ramzi. No. Kok enggak connect? Wildan. Mana Wildan? Zulfami. Ya, kenapa, Tat? Nah, ya baca artinya. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah dia mengucapkan Alhamdulillah, dan hendaknya saudaranya mendoakan dengan mengucapkan Yarhamukallah. Jika saudaranya mendoakan kepadanya Yarhamukallah, hendaknya dia membalas dengan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, itu yang harus diingat dan dipraktekkan ya, karena ini sudah belajar ilmunya, maka selanjutnya adalah prakteknya ya. Itu. Sekarang ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Insya Allah Tat. Iya. Baik. Kalau sudah paham semuanya, diingat tadi itu ya, alasan kenapa bersin mengucapkan Alhamdulillah. Lalu Iya Ustadz. kenapa ada berapa tadi itu? Yang saya berikan ada berapa? 3. 3. Ya, ada 3 itu. Lanjutnya, kenapa yang mengucapkan Alhamdulillah itu didoakan Yarhamukallah? Coba yang pertama apa? Kenapa yang yang bersin itu didoakan Yarhamukallah? Saya ingatnya yang kedua. Ya, yang kedua apa? Yang kedua itu karena virus-virusnya keluar. Ya. Loh itu Alhamdulillah lah. Oh yes. Nah, sekarang Yarhamukallah. Coba didengar semuanya ya. Ya Ustadz. Ya, yang bersin tadi didoakan Yarhamukallah. Yang pertama, supaya Allah merahmati yang bersin dan tidak berlanjut dengan sakit. Apa? Supaya Allah merahmati yang bersin dan tidak apa? Dan tidak sakit. Yang pertama. Yang kedua, karena rahmat Allah ini yang menyelamatkan kita dari siksanya, maka supaya orang yang bersin tadi itu, kalau tidak mendapat siksanya, terus mendapat apa? Rahmatnya, mendapat kasih sayangnya, maka dia akan dimasukkan dalam surga. Nah, itu didoakan yarhamukallah. Makanya yang didoakan juga dia tidak harus mendoakan kembali. Itu artinya harus membalas kebaikan orang lain sehingga dia mengatakan ya semoga Allah memberi petunjukmu. Nah, gitu. Ya Ustaz. Kalau sudah mendapatkan petunjuk, nah, sudah. Allah akan lanjutnya wa yuslihu balakum memperbaiki jiwa atau diri
yang mendoakan orang yang bersin tadi itu. Jadi seperti itu syariat bersin di dalam Islam untuk kita ketahui dan kemudian kita amalkan. Ya, nanti kalau bersin jangan diam aja. Ya Ustadz. Ya, supaya begitu pula kalau sudah mendengar alhamdulillah, jangan juga berdiam diri. Ya, itu ada amal soleh, ada kebaikan, doakan yarhamukallah. Nah, kalau sudah didoakan juga jangan diam aja. Lalu mendoakan kembali dengan ungkapan yahdi wa yuslihu balakum. Itu dari sahabat Ali hadisnya menceritakan atau membahas tentang ajaran Rasulullah kaitannya dengan bersin ya, yang diriwayatkan oleh siapa tadi perawinya? Bukhari. Ya, Imam Bukhari gitu. Kalau yang lalu saya ceritakan tentang Abu Hurairah, masih ingat Abu Hurairah dari mana aslinya? Yaman. Ya. Abu Hurairah itu aslinya dari Yaman. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib aslinya dari mana? Nah, halo. Dari mana? Mekah. Mekah, iya. Iya, dari Mekah karena itu kan anak pamannya Nabi itu. Abu Thalib itu kan pamannya Nabi. Nah, pamannya Nabi punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Aslinya Mekah. Nah, kalau yang lalu saya ceritakan tentang Abu Hurairah yang masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Kalau sahabat Ali masuk Islamnya kapan? Sahabat Ali itu masuk Islam yang paling awal. Makanya disebut as-sabiqunal awwalun. Itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sahabat Ali ya dengan kemampuannya sahabat Ali itu membuat Al-Qur'an sekarang ada huruf-huruf yang punya titik. Begitu. Jadi di zaman sahabat Ali bersama sahabat Ali sendiri, Quran itu sebelumnya tidak punya titik. Tapi sekarang ada titik-titiknya kan? Supaya lebih mudah. Kalau dulu kalau tidak ada titik, bagaimana membedakan tak dengan ba? Bagaimana jim dengan ha? Ya, nah itu Iya, diantaranya sahabat Ali bersama Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, dulu titik itu garis. Ya, sini coba lihat kembali di Word. Ya, ya, Word ya. Ini dulu itu kalau misalnya saya tulis baitun. Nah, gini tulisannya. Baitun. Nah, kotak-kotak gitu. Nah, kalau ba itu berarti bawahnya ada garis satu begini. Ya, sudah. Kalau un berarti garisnya di depan gini. Un. Kalau a garisnya di atas gini. Lah, Nah, bukan a, titik ini. Titik itu awalnya garis. Nah, kemudian dari garis itu akhirnya dirubah. Jadi titik, ini titik 2. Begitu. Nah, awalnya titik itu garis. Sekarang garisnya dipakai untuk harokat itu. A, I, U. Nah, itu yang memulai Al-Quran di hurufnya ada titik itu adalah sahabat Ali.
Tapi titiknya dulu garis ini. Nah, ini garis ini. Ini titik 1 di bawah, ba, titik 2. Kalau titiknya 2, ya berarti ini ditambahi 1 begini. Nah, Kalau misalnya titiknya 3 gimana, Tat? Nah, kalau titiknya 3 seperti sa itu jadi 3 begini garisnya. Oh. Nah, terus dari garis ini diganti titik, yang garis dipakai untuk harokat. Begitu. Iya, Ustaz. Nah, itu sahabat Ali. Karena itu sahabat Ali ini termasuk yang berjasa banyak terkait dengan tulisan. Nah, perawi hadis tadi itu sahabat Ali itu juga yang banyak melaksanakan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sejak beliau masih usia anak-anak sampai Rasulullah wafat, ya, yang banyak mendapatkan pelajaran dari Rasulullah begitu. Nah, ini salah satu cerita dari sahabat Ali itu adalah membuat huruf ada titiknya. Nah, sehingga huruf-huruf yang ada titik itu disebut huruf mu'jamah, yang tidak ada titiknya disebut huruf muhmalah. Nah, itu begitu. Nah, kalau yang lalu cerita dari sahabat Abu Hurairah, ya, dia yang banyak meriwayatkan apa? Hadis. Ya. Ya, anak-anak sekalian, paham ya? Insya Allah paham, Tat. Ya, baik. Ya, saya berharap nanti atau setelah ini apa yang sudah didapat tadi bersin, silahkan. Bukan karena bersin, wow, corona. Anda bersin itu anugerah yang diberikan oleh Allah tadi itu. Ya, prosesnya sudah saya terangkan itu. Jangan ketika orang bersin, wah corona. Nah, begitu. Ya, itu hoax itu. Hoax itu. Tidak benar, ya. Saya kira demikian anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kalian semuanya bersama keluarga senantiasa sehat ya. Jaga diri baik-baik. Amin. Ya, jangan lupa untuk terus-menerus menjaga diri yang baik. Waktunya sholat, ada waktu yang terluang gunakan untuk berbuat baik, bantu orang tua, berzikir mengingat Allah. Itu pesan Ustaz. Ya, Ustaz. Saya kira cukup ini. Kita akhiri dulu dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, yang lain-lain silakan ya. Ini harus aktif terus. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.